Mungkin saudara ada yang belum mengerti dan belum tahu bahwa hari ini sebenarnya lebih cocok dikatakan sebagai hari Paskah, saudara. Passover itu terjadi hari ini, bukan hari Minggu. Karena hari Minggu itu kalau menurut tanggalan Ibrani, kalau menurut perayaan-perayaan orang Yahudi, itu adalah perayaan Hari Raya Buah Sulung, hari Minggu. Jadi karena Yesus adalah yang sulung, yang bangkit dari yang pertama dari antara orang mati. Nah, jadi boleh mengucapkan selamat Paskah di hari Jumat karena memang konteksnya adalah Paskah, saudara ya. Passover, sama seperti yang kemarin saya jelaskan minggu lalu, sejarahnya Paskah pertama di Keluaran pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara, bicara tentang salib. Setiap minggu di sini kita bicara tentang salib. Kita memang tahu bahwa salib Kristus adalah kekuatan Tuhan. Bahwa salib itu adalah karya paling sempurna, karya sempurna Kristus untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kita mengingat salib bukan hanya hari Jumat Agung saja, saudara. Tapi setiap hari dalam hidup kita, kita ingat apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Karena tidak ada orang di dunia, bahkan keluarga saudara terdekat pun yang sudah melakukan lebih buat saudara daripada apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara. Amin. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan dari hari Minggu yang lalu, pembicaraan tentang event-event atau kejadian-kejadian yang mengarah kepada salib. Jadi kita buka hari ini di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan, saudara ya. Lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ayat 12, "Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, kelihatannya kita udah sering baca cerita ini, saudara. Kita lewatin saja, kita lewatin. Tapi sebenarnya ada arti yang dalam dari cerita ini, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan di awal, tiba-tiba perempuan itu datang kepada Yesus, lalu dia urapi Yesus di kepalanya. Spesifik, Matius katakan Yesus diurapi di kepala. Ini adalah simbolisme apa, saudara? Di perjanjian lama, jadi kita selalu cek ke perjanjian lama, saudara ya. Jadi Alkitab selalu menerjemahkan Alkitab. Di perjanjian lama, orang diurapi kepalanya adalah pada saat ia diurapi menjadi raja. Kita buka 1 Samuel 10 ayat 1, saya akan tunjukkan kejadian di mana Samuel mengurapi Saul. Dikatakan Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Jadi pada waktu itu Samuel mengurapi Saul yang menjadi raja pertama di Israel. Dicurahkan di atas kepala. Artinya apa, saudara? Perempuan ini sedang menyatakan bahwa Kristus ini adalah raja. Dia adalah king. Saudara ingat beberapa waktu setelah ini, saudara ingat dia akan tergantung di atas kayu salib. Saudara lihat di tulisan di atasnya apa, saudara? Inilah raja orang Yahudi. Jadi semuanya ini nyambung, saudara. Jadi ada koneksi yang bisa kita tarik, ada benang merah yang bisa kita tarik. Karena tidak ada sesuatu yang tertulis di Alkitab dengan kebetulan. Lalu yang kedua, saudara. Saudara tahu apa arti Yesus Kristus? Kristus itu adalah bahasa Yunani dari Mesias. Mesias artinya apa, saudara? Yang diurapi. Jadi Mesias itu, Yesus Kristus, Kristus itu adalah versi Yunani dari kata-kata Mesias. Mesias adalah bahasa Ibrani. Artinya dalam bahasa Indonesia apa, saudara? Yang diurapi.
Jadi pada saat Yesus diurapi, sekaligus dia dinyatakan sebagai Mesias oleh perempuan itu. Oleh karena itu, Yesus berkata apa saudara? Apa yang dilakukannya ini tidak akan dilupakan. Karena dia sudah menyatakan Yesus sebagai Raja dan juga Mesias. Dia bukan raja yang hanya asal-asal perintah saudara. Tapi Kristus adalah Raja yang mati berkorban. Oleh karena itu Yesus katakan. Jadi Matius ini suka memberikan ironis saudara ya. Matius ini suka memberikan kontras. Habis dia nyatakan A, dia nyatakan B. Makanya Tuhan bilang apa saudara? Dia lakukan ini untuk persiapan penguburanku. Jadi dia menyatakan bahwa this king, raja ini yang baru diurapi akan mati. Raja yang akan melayani dengan cara dia rela mati untuk kita semua. Amin. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Lalu saudara, saya ingin point out sedikit tentang apa yang Yesus katakan. Yesus katakan orang miskin engkau selalu puja, selalu bersama-sama dengan engkau. Tapi aku tidak selalu bersama-sama dengan engkau. Saudara, itu kenapa Yesus bilang seperti itu? Why? Maksudnya apakah, berarti orang miskin nanti aja nomor 2. Bukan saudara. Kita akan luruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Kita buka di Ulangan pasal 15 ayat 11. Sekalian saudara ya, mumpung lagi di ayat ini saya terangkan dengan lengkap. Dikatakan seperti apa? Sebab orang-orang miskin tidak hentinya ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Apa saudara perintahnya? Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yesus mengutip dari ini saudara, dari Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada padamu. Lalu kalau mau tahu maksudnya Yesus apa, kita cek di perjanjian lama, kita lihat konteksnya. Justru Yesus kasih perintah, haruslah tanganmu terbuka lebar untuk mereka. Jadi Tuhan mengajarkan, kenapa kok Tuhan bilang seperti ini saudara? Kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di pikiran murid-muridnya. Murid-muridnya bilang ini mahal-mahal, harusnya dijual aja, diberikan kepada orang miskin. Itu sebenarnya mereka itu pelit saudara. Mereka nggak rela, nggak mungkin kalau mereka yang punya minyak mahal itu nggak mungkin mereka rela untuk pecahkan dan berikan kepada orang miskin. No, makanya Tuhan arahkan, Tuhan perintahkan demikian karena supaya mereka memberi, supaya mereka murah hati. Karena dikatakan haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu. Kita bingung saudara, loh kok tiba-tiba nyambung ke sini? Tapi orang Yahudi tidak bingung karena mereka hafal kitab Taurat. Karena mereka tahu Taurat itu benar-benar mereka sangat familiar. Sudah diajarkan dari dulu saudara. Lalu kita lanjut. Setelah peristiwa ini, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan muridnya. Seperti yang kita barusan peringati saudara. Lalu dia pergi ke satu tempat yang disebut Getsemani. Jadi Getsemani ini disebut taman hanya di Injil Yohanes. Saya pernah ceritakan di sini saudara ya. Jadi Getsemani ini artinya adalah tempat pemerasan zaitun, olive press. Jadi tempat memeras buah zaitun. Kalau buah zaitun diperas keluar apa saudara? Minyak zaitun. Minyak zaitun dibuat untuk apa saudara? Minyak urapan, untuk pengurapan saudara. Saudara lihat di Alkitab itu ada seperti permainan kata-kata saudara ya. Mesias yang diurapi, baru saja dia diurapi, dia ke tempat pembuatan minyak urapan. Dia datang ke sana. Apa yang dialami dia di sana? Dia dipres secara emosi saudara. Secara mentalnya dia benar-benar dipres. Benar-benar dia ditekan secara mentalnya. Karena sampai Yesus itu, saudara pasti sudah paham, dia keringatnya menjadi darah. Bercampur dengan darah. Apa yang terjadi itu karena kekhawatiran, karena stres yang sangat ekstrim. Sampai pembuluh darah kapiler ini pecah dan bergabung dengan keringat-keringat yang keluar. Saking dia takutnya, karena Yesus tahu masa depan saudara. Dia tahu secara persis apa yang akan dia alami dalam beberapa saat ke depan. Karena dia tahu, dia merasa khawatir, dia merasa takut saudara. Lalu sampai ada malaikat Tuhan yang datang untuk menguatkan dia. Makanya Tuhan berkata apa saudara? Di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39.
Dikatakan maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Gak minta cuma sekali saudara, sampai berapa kali saudara? 3 kali. Lalu yang ayat 42, lanjut dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya apa saudara? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Dia bilang apa saudara? Jadilah kehendakmu. Sekali lagi kita lihat, inilah yang disebut perfect obedience. Ketaatan yang sempurna. Bilang apa? Jadilah kehendakmu. Jadi dia akan lakukan itu saudara. Karena Bapak bilang tetap dia harus lakukan. Jadi Yesus lakukan. Nah, melihat dari 2 ayat ini, melihat dari apa yang Yesus doakan di Taman Getsemani, kita semua tahu cawan ini cawan apa saudara. Kita semua tahu cawan ini adalah cawan murka Tuhan. Tetapi tahukah saudara konteksnya? Nah, sekali lagi kita harus tarik ke perjanjian lama saudara. Karena apa ini cawan ini saudara? Cawan murka Tuhan betul, yes, tidak salah. Tapi lebih baik saya ingin ajak saudara untuk mengerti backgroundnya. Kenapa kok disebut cawan murka Tuhan? Apa konteksnya? Dan bagaimana kita bisa belajar dari situ saudara. Nah, Yesaya 51 ayat 17. Kalau saudara tahu konteksnya, apa yang Yesus lakukan ini akan jadi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena sepanjang umur hidup kita itu cuma berusaha ngerti apa yang dia sudah berikan buat saudara dan saya. Semakin kita tahu, semakin kita ngerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasihnya buat kita saudara. Amin. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau, hai Yerusalem saudara ya. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Piala ini cawan saudara, cup. Bahasa Inggrisnya sama, satu piala, satu cawan. Cup. Piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Jadi disebut di sini piala kehangatan murka. Satu ayat lagi, Yeremia 25, 15 sampai 18. Beginilah firman Yahweh Elohim Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa. Segala bangsa saudara, yang kepadanya aku mengutus engkau. Oke, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang. Pedang saudara ya, jadi bicara tentang pedang, pertumpahan darah yang hendak kukirimkan ke antaranya. 17. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. Yeremia katakan demikian. Ayat 18, yakni kepada siapa saudara? Yerusalem. Dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemukanya untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan. Ketandusan dan sasaran suitan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kalau saudara lihat konteksnya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi, tapi saya ingin mundur sebentar. Yeremia bilang ini, Yeremia bernubuat seperti ini, dapat penglihatan dari Tuhan untuk meminum cawan murka Tuhan ini untuk Yerusalem dan bangsa-bangsa. Itu konteks sebelumnya di ayat 1 sampai sekitar ayat 14 berbicara tentang pembuangan bangsa bangsa Yehuda ke Babel. Jadi konteksnya adalah pembuangan orang-orang Yehuda ini ke Babel. Makanya cawan murka Tuhan dikaitkan dengan pembuangan, pengasingan. Nah, saudara akan lihat nanti gambarnya, izinkan saya untuk terangkan dulu. Pengasingan. Jadi hukuman orang Israel. Jadi orang Israel ini saudara kan tahu polanya saudara ya. Bagaimana mereka bertobat, lalu tiba-tiba menyembah berhala lagi, bertobat, menyembah berhala lagi, Tuhan datangkan bangsa lain, lalu Tuhan datangkan bangsa, terus seperti itu terus seperti itu. Jadi seperti lingkaran maut, lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Saudara ya.
Jadi lalu Tuhan ngomong, cawan murka ini berkaitan dengan pembuangan mereka ke Babel. Kalau saudara lihat sejarahnya, bangsa Israel pada waktu itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Saudara. Nah, pada saat mereka dibuang ke Babel, apa yang terjadi saudara? Semua harapan pupus. Ada janji Tuhan kepada Abraham. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Itu pupus saudara, hilang. Saudara ingat bangsa Israel pada waktu itu dibagi dua. Yang 10 suku di Samaria, di sebelah utara, termasuk Galilea. Lalu yang dua setengah suku ada di selatan, suku Yehuda. Yang utara sudah dibuang dulu ke Asyur. 10 itu saudara ya. Lalu yang 2,5 ini masih di selatan, baru dia akan dibuang ke Babel nanti pada akhirnya. Jadi mereka di split ke dua negara yang berbeda. Dan sampai hari ini, yang 10 ini tidak pernah kembali saudara. Tidak pernah kembali. Jadi kalau saudara di Israel hari ini yang ada hanyalah suku Yehuda, suku Benyamin, sama suku Lewi. 2,5 suku. Karena suku Lewi ada yang ikut utara, ada yang ikut selatan. Yang kembali itu cuma yang selatan. Yang 10 utara ini masih terpencar di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini. Dan mereka masih mencari ini 10 ini saudara, ke bangsa-bangsa mana. Karena sudah kawin campur dan segala macam, jadi sudah hilang saudara. Sudah trace originnya ini sudah susah untuk dicari silsilahnya. Dan saudara lihat pada waktu Esra dan Nehemia kembali, jadi pada waktu Tuhan pakai Raja Sirus untuk kirim Esra dan Nehemia kembali. Boleh kamu pulang untuk bangun bait suci di Yerusalem. Dia pulang. Saudara, sampai di situ mereka sampai menangis saudara. Karena bait suci yang mereka bangun ini jauh dibandingkan dengan bait suci Salomo dengan segala kemegahannya. Jauh saudara. Lalu orang Yahudi yang pulang pertama bersama-sama dengan Esra dan Nehemia cuman segelintir orang saudara. Kalau nggak salah cuman 10% dari totalnya. Saudara. Masih mereka ada di bangsa-bangsa saudara. Jadi nubuatan Abraham dia akan jadi bangsa yang besar. Sirna pada waktu itu sepertinya sirna saudara. Lalu ada nubuatan janji Tuhan kepada Daud bahwa tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya bagi keturunan Daud. Betul saudara? Raja Yoyakin, raja keturunan Daud yang terakhir diasingkan ke Babel. Jadi rajanya, loh gimana Tuhan? Raja yang dijanjikan akan selalu ada, di keturunan Daud akan selalu ada. Raja Yoyakin diasingkan ke Babel. Saudara bayangkan jadi orang Israel pada waktu itu. Bagaimana perasaannya saudara? Mereka juga pasti, janjinya kepada Abraham sudah semakin pupus. Janjinya kepada Daud semakin lagi, gak ada lagi. Jadi meskipun mereka kembali, saudara, meskipun orang Israel kembali ke tanah perjanjian, mereka masih di bawah perbudakan. Kenapa? Karena pada waktu Esra dan Nehemia kembali, mereka masih harus tunduk kepada Raja Sirus, Raja Persia. Mereka belum sepenuhnya orang yang merdeka pada waktu itu. Nah, tapi ada secercah harapan, saudara. Secercah harapan dari nubuatan para nabi. Nabi-nabi Mika, Nabi Habakuk, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Mereka menubuatkan akan bahwa Tuhan akan mengumpulkan Israel kembali. Tuhan akan mengumpulkan anak-anaknya kembali ke tanah perjanjian. Dan dia akan mengadakan perjanjian yang lebih baik. Dan mereka pada waktu itu bahkan Nabi Yeremia berkata bahwa pada saat pemulihan itu terjadi, the true restoration of Israel, jadi restorasi Israel yang sesungguhnya, mereka akan lupa Mesir. Karena yang mereka terima ini jauh lebih besar daripada apa yang dialami di Mesir. Nabi-nabi bernubuat seperti itu saudara. Itu harapan mereka. Nah saudara lihat Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. 34.
Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini nubuatan pada waktu itu bahwa akan ada pemulihan untuk orang Israel, saudara. Lalu ada secerca harapan satu lagi, saudara. Nah makanya kasih di Alkitab tidak ada yang tertulis dengan kebetulan, saudara. Saya ingin tunjukkan 2 Raja-Raja 25. 2 Raja-Raja 25. Ayat 27 sampai 29. Kemudian dalam tahun ke-37, sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, tepat sekali Alkitab tulisnya, tanggalnya kapan, tepat sekali. Maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Saudara ingat dia siapa? Saya sudah bicara tentang dia tadi, bahwa dia adalah keturunan Daud, raja yang terakhir yang resmi keturunan Daud dibuang ke Babel. Setelah dipenjara di sono, rajanya ganti dari Nebukadnezar ke Ewil Merodak. Tiba-tiba dia dipanggil, menunjukkan belas kasihan kepada dia. Orang ini dipenjara, tawanan, dia ini siapa? Kok tiba-tiba Raja Babel panggil dia, melepaskannya dari penjara, menunjukkan mercy-nya. Lalu ayat 28, Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dia dengan dia di Babel. Ayat 29. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja seumur hidupnya. Random sekali, saudara. Ibaratnya seakan-akan tiba-tiba di pasal terakhir, di ayat terakhir dari 2 raja-raja. There is a story of grace. Ada cerita kasih karunia. Dia gak lakukan apa-apa loh, saudara. Yakin kalau saudara baca dalam hidupnya jahat tuh, saudara. Bukan raja yang taat loh, saudara. Tapi tiba-tiba di akhir sebelum 2 raja-raja selesai. Ayat yang paling terakhir itu ayat 30 sudah terakhir, saudara. Dari 2 raja-raja. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ada grace di situ. Dia dikasih kasih karunia. Belas kasihan, padahal dia tidak layak untuk terima. Nah, ini menjadi harapan buat orang Israel, saudara. Menjadi harapan buat orang Israel. Dan saudara, kembali ke zaman Esra dan Nehemia. Mereka menghadapi bangsa yang sudah hancur. Mereka harus bangun kota itu. Mereka bangun bait suci. Bait suci yang jauh lebih sederhana daripada bait suci Salomo, bait suci Esra dan Nehemia ini, saudara. Jauh sampai mereka menangis melihat itu karena orang-orang yang tua-tua tahu, masih ingat betapa megahnya bait suci Salomo zaman dulu, betapa jayanya orang Israel pada waktu zaman dahulu. Tapi saudara, dari sini saudara, kalau saudara lihat di Esra pasal 9 ayat 9. Esra pasal 9 ayat 9, dia katakan apa, saudara? Karena sungguh pun kami ini budak. Jadi meskipun mereka sudah di tanah perjanjian, sudah pulang, mereka masih bilang, kamu ini budak. Come, for we were slaves, karena we are slaves. Dalam bahasa Inggrisnya, kita ini budak. Mereka belum mendapatkan restorasi yang sesungguhnya. No, not yet, saudara. Kalau saudara baca cerita Esra dan Nehemia, saudara akan tahu akar permasalahannya. Kenapa, saudara? Meskipun mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, meskipun Tuhan sudah bermurah hati buat mereka untuk kembali ke tanah perjanjian, masih mereka berdosa. Mereka meninggalkan hari Sabat, tidak memelihara bait suci. Mereka masih kawin campur dengan orang Gentile, orang-orang yang disuruh Tuhan untuk hindari karena mereka penyembah-penyembah berhala. Mereka masih lakukan semuanya itu, saudara. Jadi kita yang sudah paham, saudara, kita tahu akar permasalahannya adalah dosa yang menyebabkan pengasingan, pembuangan ke Babel itu adalah dosa. Kalau dosa ini tidak diatasi, tidak ada orang Israel itu mengalami restorasi yang penuh, pemulihan yang penuh. Kalau orang Israel saja seperti itu, apalagi kita, saudara. Orang Gentile, zaman dulu bangsa-bangsa tidak kenal Yahweh.
tidak tahu, tidak menyembah dia. Kita bangsa-bangsa asing. Orang Israel hanya dia yang kenal Yahweh. Tapi orang Gentile justru kita malah nggak kenal sama sekali saudara Yahweh dari awal. Mereka sempat mengalami janji Tuhan. Mereka sempat mengalami kejayaan pada waktu zaman Daud dan Salomo. Mereka melihat sepertinya janji Tuhan kepada Daud dan Abraham ini sedang digenapi. Karena pada waktu itu Israel dalam puncak kejayaannya. Di zaman Alkitab saudara. Lalu datanglah Yesus. Jadi sampai akhir dari perjanjian lama, orang Israel itu masih dalam perbudakan. Masih dalam pengasingan. Dalam bahasa Inggris exile. Mereka masih diasingkan, masih dibuang saudara. Sampai akhir perjanjian lama. Lalu datanglah Yesus. Dalam hidupnya, saudara perhatikan ya. Yesus menjadi Israel yang sejati. Dia menjalani semua yang Israel jalani dengan sempurna. Bagaimana bisa? Kesamaannya, orang Israel pergi ke Mesir dari tanah perjanjian. Yesus lahir di Bethlehem, dia juga pergi ke Mesir, saudara. Lalu dia kembali dari Mesir. Orang Israel juga kembali dari Mesir. Betul, saudara? Mereka menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan Yosua. Apa yang Yesus lakukan? Dia dibaptis di sungai Yordan. Membelah air itu terbaptis, maksudnya gini, saudara. Dia terbaptis di sungai Yordan. Setelah keluar dari sungai Yordan, apa yang terjadi? 40 hari Yesus dicobai di padang gurun oleh setan, saudara. Bangsa Israel 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sama, saudara. Yang orang Israel alami, Yesus alami, saudara. Lalu pencobaan setan 3 kepada Yesus itu adalah pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Soal apa, saudara? Roti, makanan, ngomel, saudara, mana. Lalu yang kedua, jangan kamu mencobai Tuhan Elohimmu. Itu juga orang Israel juga mencobai Tuhan Elohimnya. Pada waktu, kalau nggak salah soal air itu, saudara. Pernah saya bahas di fellowship. Yang ketiga, sembahlah Tuhanmu. Ada tertulis sembahlah Tuhanmu. Bangsa Israel waktu itu gagal, kenapa saudara? Menyembah lembu emas. Mereka, semua yang bangsa Israel gagal, jadi cobaannya setan ini semuanya mengacu kepada kegagalan orang Israel di padang gurun. Semua yang orang Israel gagal, Yesus menang. Sampai di sini saudara bisa memahami, saudara. Jadi saya ajak saudara, karena saya tahu jemaat NCC adalah jemaat yang sudah sangat paham dengan Alkitab. Karena sudah sering dengar sesuatu yang dalam-dalam seperti ini, saudara. Jadi orang Israel ini gagal semua. Tapi Yesus datang, dia jadi Israel yang sejati. Lalu pada saat Yesus minum cawan murka Tuhan, itu adalah paralel dengan pada saat orang Israel dibuang ke Babel. Paham saudara? Orang Israel dibuang ke Babel, dia minum cawan murka Tuhan. Yesus, mereka diasingkan saudara ya. Yesus, dia minum cawan murka Tuhan. Lalu dia juga diasingkan. Sama seperti orang Israel di Babel. Yesus, saudara ingat apa yang Yesus katakan di kayu salib? Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami, dia menjalani dengan sempurna apa yang Israel jalani. Lalu dia minum cawan murka itu, saudara. Sama seperti Israel minum cawan murka dan diasingkan, dijauhkan dari Tuhan di Babel. Dari tanah perjanjian, dijauhkan dari tanah perjanjian, diasingkan di Babel. Yesus di kayu salib dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi saudara bisa lihat gambaran besarnya, saudara ya. Saudara bisa lihat gambaran besarnya. Bahwa Tuhan datang untuk mengatasi masalah yang terbesar. Yaitu dosa. Kenapa pemulihan Israel itu tidak bisa terjadi? Karena dosa, saudara. Oleh karena itu Kristus tahu, Tuhan tahu masalah yang terbesar ini dosa. Dia datang untuk mengampuni dan menebus semua dosa-dosa umat manusia. Amin. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam pengasingan.
Saudara dan saya bukan hidup dalam pembuangan. Justru kita punya hubungan dengan Tuhan. Pengasingan, pembuangan itu melambangkan hubungan yang terputus dengan Tuhan akibat dosa. Tapi Kristus karena korbannya di atas kayu salib, kita sekarang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Pemulihan yang terjadi itu nanti akan terjadi pada saat Yesus bangkit dari kuburnya. Itulah simbol dari pemulihan yang sempurna. Tanda bukti bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Sampai dari sini, saudara, saya harap saudara bisa memahami, saudara ya. Jadi bahwa Tuhan datang kepada kita ini untuk merekonsiliasikan. Dulunya yang terbuang, dulunya yang diasingkan, saudara. Termasuk kita, bangsa-bangsa. Kita tidak kenal dia. Sama, waktu itu kita juga hidup dalam dosa sebelum kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya untuk Israel, untuk seluruh dunia, saudara. Oleh karena itu tadi di ayatnya di Yeremia pasal 15 dikatakan apa? Untuk bangsa-bangsa juga cawan murka Tuhan ini. Bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk bangsa-bangsa juga. Kita pada waktu itu hidup dalam pengasingan dengan Tuhan. Kita jauh dari dia, kita tidak kenal dia. Tetapi dia datang kepada kita. Dia yang inisiatif untuk membuat hubungan dengan manusia. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan seperti ini, saudara. Sebab Elohim mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi dikatakan Tuhan yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi Elohim yang berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Bukan manusia yang inisiatif untuk berdamai dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Jadi berita kasih karunia, berita Injil adalah berita bahwa Tuhan yang mau mengambil inisiatif untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, mungkin kita lebih bisa mengerti. Rekonsiliasi. Nyambung, saudara ya. Jadi setelah dibuang, jauh, terpisah, pengasingan, terjadilah rekonsiliasi. Nah, 2 Korintus 5 ayat 20, langsung bahasa Indonesianya aja. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, akan-akan Elohim menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Elohim. Maksudnya apa? Percayalah kepada karya Kristus di atas kayu salib, maka engkau akan berdamai dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan ini akan kembali. Maksudnya seperti itu, saudara. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Jadi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, supaya kita menjadi kebenaran Tuhan di dalam dia. Jadi saudara dan saya, identitas saudara adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran Elohim. Jadi bukan dosa lagi identitasnya, tapi identitas masing-masing kita adalah righteousness of God. Kita adalah kebenarannya Tuhan. Siapa yang bisa menentang kebenarannya Tuhan, saudara? Siapa yang bisa mempertanyakan kebenarannya Tuhan? Tapi ini adalah identitas kita. Katanya too good to be true, kok terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Tapi inilah firman Tuhan, saudara. Saudara adalah orang benar. Yesus tidak mengenal dosa, tapi dia dibuat Tuhan jadi dosa. Nah, kalau Yesus aja bisa jadi dosa, kenapa saudara yang berdosa tidak bisa jadi kebenaran? Amin, saudara. Yesus gak berdosa, dibuat jadi dosa. Saudara yang berdosa, dibuat jadi benar. Jadi ada timbal baliknya, saudara. Ada timbal baliknya. Inilah divine exchange, inilah pertukaran ilahi yang terjadi di kayu salib. Inilah yang terjadi, saudara, di kayu salib. Nah, saudara, apa yang Yesus alami itu apa ya? Kemarin waktu itu minggu lalu saya cerita bahwa dia dengan rela untuk mati buat saudara dan saya. Saudara, apa yang dialami Yesus itu sangat-sangat mengerikan di kayu salib dengan siksaannya. Saudara, dia
dikatakan dia dicambuk, disesah saudara. Disesah itu menurut hukum Musa 39 kali. Tapi yang menyesah bukan orang Israel. Yang menyesah adalah orang Roma. Kalau disesah sampai 39 kali saja, tidak mungkin ininya. Waktu itu kan ada ayat yang berkata bahwa lukanya ini satu, saudara. Jadi sekujur tubuhnya ini adalah luka semua. Kalau saudara, ini kalau nggak salah Pastor Prince pernah khotbah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lukanya misalnya gitu. Tapi luka di punggungnya ini satu, saudara. Berarti rata semua luka, saudara. Kalau 39 kali saya rasa tidak mungkin. Yesus yang menyiksa dia bukan orang Yahudi. Yang menyiksa dia orang Roma. Boleh ditunjukkan gambar cambuknya. Jadi cambuk yang dipakai itu juga cambuk yang didesain untuk mencabik-cabik dagingnya, saudara. Jadi ada pemberatnya, lalu ada sibon, tulang domba. Tulang domba ini yang buat nyambuk, ada pemberat supaya semakin pas waktu nancap langsung masuk, saudara. Pada waktu nancap masuk, lalu ditarik, saudara. Jadi tubuhnya itu sudah dihancurkan sedemikian rupa. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Yesus lakukan ini buat saudara dan saya, saudara. Sangat mengerikan apa yang dialami. Saya rasa lebih dari 39 kali, saudara. Nah, dan kita lihat di Mazmur 22. Saya ingin bahas The Passion of the Christ dari Mazmur 22, saudara. Ayat 15. Sebelumnya aja. Kayaknya ini ayat 16. Nah, seperti air aku tercurah. Artinya apa, saudara? Darahnya begitu banyak keluar. Darahnya begitu banyak keluar. Sampai Tuhan bilang, seperti air aku tercurah. Lalu dikatakan apa lagi? Ini semua digenapi, saudara ya. Saya akan tunjukkan semuanya digenapi. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Kapan terjadinya, saudara? Pada waktu di kayu salib. Pada saat orang disalib, saudara. Pada saat orang disalib itu memang sengaja dibuat dia posisinya hyper extended. Jadi lengannya ini ketarik, saudara. Sangat mungkin, jadi secara ilmiah dan pembelajaran sejarah, arkeologi, dan investigasi forensik, sangat mungkin itu sendi dari bahunya ini lepas. Sendi dari bahunya ini lepas karena dia hyper extended, karena terlalu ditarik, saudara. Itu sudah lumrah untuk dilepas. Kalau sudah sampai terlepas, dia mati, saudara. Dia sudah nggak bisa pakai kekuatan tangannya untuk bernapas lagi. Jadi orang disalib, sekali lagi saya katakan, sering saya katakan di sini, matinya bukan karena ini, saudara. Justru matinya itu karena dia harus bernapas terus sampai dia capek. Karena matinya akhirnya kekurangan napas, saudara. Kekurangan oksigen. Harusnya normalnya seperti itu, tapi Yesus tidak mati dengan cara seperti itu. Harusnya orang disalib tuh bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa lama, saudara. Tapi enggak, Yesus cepat. Karena Yesus bukan penyebabnya mati karena salib, saudara. Dia matinya di salib, tapi matinya bukan karena salib. Karena siksaan yang sudah begitu berat, saudara bayangin, saudara ya. Habis ini, setelah semuanya ini hancur, dikatakan dia dipakein baju, saudara. Gimana rasanya luka yang masih terbuka, begitu besar lukanya, dipakein baju, saudara. Sakitnya luar biasa. Sensasi sakitnya itu sudah tidak terbayangkan, saudara. Lalu dikatakan, seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Ini, saudara, hati dalam bahasa Inggrisnya heart, ini jantung. Jantungnya dia ditekan, karena apa? Terlalu banyak pendarahan. Yesus berdarah terus, terlalu banyak pendarahan dari kepalanya, dari badannya pendarahan. Akhirnya darahnya itu habis. Pada saat darahnya itu kurang, jantung mompa gini, air akan masuk. Akhirnya dia di paru-paru dan di jantung, jadi 2, saudara. Di paru-paru dan jantung, air itu akan menekan masuk.
Sehingga orang ini akan gagal jantung. Heart failure. Makanya kan ngomongnya dalam bahasa Indonesia lambung Yesus ditikam. Ngapain orang ngetes orang mati dengan lambungnya ditikam? Ya nggak bisa saudara. Itu salah terjemahannya. Ngetes orang mati atau enggak, ya tusuk jantungnya saudara. Mati enggak? Tusuk jantungnya keluarlah air bercampur darah. Ini membuktinya saudara. Hatinya menjadi seperti lilin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Melted. Meleleh. Hatinya hancur luluh di dalam dadaku. Jadi ditekan banget jantungnya pada waktu itu. Ayat 16 lanjut. Nah, dikatakan kekuatanku kering seperti beling. Dia capek saudara. Terbukti kapan? Pada waktu dia bawa salib. Dia terjatuh. Capek saudara. Bayangkan dengan siksaan yang seperti itu. Darah yang mengalir begitu banyak. Saudara, lalu dikatakan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Artinya apa? Dia haus. Digenapi saudara? Yes, digenapi. Dia bilang apa? Aku haus. Yang tadi sempat Bu Lili sebut. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini digenapi semua saudara. Dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat lanjutnya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat-penjahat mengepung aku. Katakan apa saudara? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi ini pakunya, pierce, ditusuk tangan dan kakinya dengan paku. Jangan salah saudara, salib tidak harus paku. Salib bisa tali. Jadi memang sejarah membuktikan ada dua cara orang mengikat di atas dengan pakai tali atau pakai paku. Tapi spesifik Alkitab bilang, nubuatan yang jauh sebelum ditemukan itu cara salib itu. Kan cara salib ini ditemukan oleh orang Persia, bukan orang Roma. Jadi awalnya dipakai oleh orang Persia. Ini raja mungkin zamannya Daud kali ya. Atau mungkin sudah jauh banget sebelum ada salib ini. Dia sudah nubuatkan mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan terjadi nubuatannya. Ditusuk tangan dan kakinya. Orang mendebatkan Yesus ditusuk di sini atau di sini saudara. Masih bingung saudara. Karena ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini. Dalam bahasa Yunaninya tidak jelas. Bahasa Yunaninya tangan bisa berarti apa ini? Wris pergelangan tangan atau tangan sendiri. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia ditusuk di tangannya. Nggak tahu di posisi yang mana. Saudara bayangkan sensasi sakitnya saudara. Itu pakunya itu kurang lebih sekitar 12 sampai 13 cm. Perkiraan yang paling panjang adalah 18 cm. Saudara bayangin itu kaki dia di paku di kakinya dengan posisi yang nggak enak seperti itu saudara. Itu sangat mudah untuk kram. Sangat mudah untuk kram. Dia harus naik gini terus. Ini ketekan sangat mudah untuk kram. Kita aja kram udah sakit setengah mati saudara ya. Jadi berarti udah sakit banget. Apalagi dia di kayu salib, dia gak ada yang nolong loh saudara. Gak bisa kramnya ini kram terus saudara. Gak bisa, kalau sampai kram dia akan kram terus. Gak akan bisa gimanain karena sudah dipaku saudara. Itulah yang dialami Yesus. Maaf saya agak benar-benar detail. Karena saya ingin saudara tahu apa yang sudah dilakukan buat saudara. So apa yang sudah dia berikan buat saudara. Dia berikan kepada saudara benar-benar segalanya. Amin saudara. Lalu lanjut satu ayat lagi. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Apa saudara maksudnya? Berarti gara-gara cambuk tadi, sampai tulangnya itu kelihatan. Betapa dalamnya lukanya Tuhan itu, sampai tulangnya bisa dihitung. Kalau dihitung berarti bisa kelihatan saudara. Inilah yang disebut the passion of the Christ. Inilah yang disebut gairahnya Tuhan untuk saudara dan saya. Betapa dia mencintai kita. Lalu dikatakan di ayat 19 ya. Ayat 19 lanjut, Mereka membagi pakaianku di antara mereka.
Dan mereka membuang undi atas jubahku. Digenapi saudara? Digenapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jaraknya berapa ratus tahun sampai zaman Yesus ini. Tapi digenapi semuanya. Betapa besar Tuhan kita. Betapa Alkitab ini benar-benar adalah firman-Nya. Kalau saudara kalau kita lihat itu semua nubuatan di perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Nah, kita akan lanjut lagi di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu. Jadi dihina saudara ya. Mengenakan jubah ungu padanya. Ayat 29. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Lalu mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, jadi yang dipegasikan Yesus tadi kayak tongkatnya raja itu, dipukulkan kepalanya. Kalau saudara lihat bahasa Greeknya, di terjemahan asli Greeknya, ini dipukul bukan sekali saudara ya. Dipukul itu berkali-kali. Jadi bayangkan itu apa enggak muncrat itu darahnya saudara, keluar darahnya kemana-mana. Diludahi bukan sekali saudara. Kalau dalam bahasa aslinya dia diludahi berkali-kali. Kita aja kalau ada orang yang meludah sembarangan aja marah, meludah deket kita aja marah. Apalagi ini Raja pencipta alam semesta diludahi langsung berkali-kali oleh ciptaannya. Saudara bayangkan betapa Tuhan itu baik. Justru waktu dia naik kayu salib, dia bilang apa yang pertama? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul saudara. Saudara bayangkan waktu Yesus bertemu dengan Pilatus. Waktu itu orang-orang Yahudi bilang apa? Kami punya hukum. Orang ini menghujat Tuhan, harus dihukum mati. Dia bilang menurut hukum kami. Dia bilang seperti itu saudara. Yang bikin hukum Taurat itu siapa saudara? Yang bikin hukum Taurat kan Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Tapi mereka ciptaan malah bilang kita punya hukum. Dia harus mati. Padahal ini yang bikin hukum itu. Paham saudara maksudnya? Jadi ironis saudara di sini. Banyak terjadi yang ironis di Alkitab ini saudara. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Saudara lalu dia dipakaikan baju. Lalu Yesus berkali-kali diludahi, diejek. Itu menggenapi nubuatan. Yesaya 50 ayat 3 sampai 6. Saya ajak saudara lihat. Ada nubuatannya saudara. Dikatakan aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Dan menyelimutinya dengan kain kabung. Kegelapan meliputi tempat itu pada saat Yesus disalib. Betul saudara? Ada ayatnya kan? Di perjanjian baru bahwa terjadi kegelapan pada saat Yesus mati. Saudara? Ini dikatakan aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Dan menyelimutinya dengan kain kabung. Lanjut ayat 5, ayat 4. Tuhan Elohim telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini kepadaku, ini kalau sudah lihat bahasa Inggrisnya, me-nya besar, M-nya besar. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Tuhan Elohim telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi apa yang Yesus alami, semuanya itu sudah Tuhan, ibaratnya sudah Tuhan tuliskan. Jauh sebelum Yesus datang. Nah, bahkan teman-teman terdekatnya pun meninggalkan dia. Mazmur 31 ayat 12. Aku telah hilang dari ingatan sebelumnya ini. Sebelumnya. Nah, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari,
daripadaku. Jadi Yesus ditinggalkan, saudara. Nah, setelah itu dia berkata apa, saudara? Sudah selesai. Artinya apa? Cawan murka Tuhan itu, penghukuman atas dosa, dia sudah serap semua. Sudah ditumpahkan atas dia, dia berkata, sudah selesai. Nah, kitalah harusnya Barabas. Saudara ingat pada waktu itu ada perayaan Yahudi, adalah kebiasaan bagi orang Romawi untuk membebaskan satu tawanan. Lalu ada satu tawanan yang sangat jahat, yaitu Barabas. Barabas ini apa, saudara? Dia pembunuh, pemberontak, dia perampok. Lengkap, saudara. Tiga-tiganya semua dosa dia ada. Membunuh, perampok, pemberontak. Lalu mereka bilang apa, saudara? Bebaskan Barabas. Akhirnya Yesus yang menggantikan Barabas. Yesus yang tidak berdosa menggantikan orang yang sangat berdosa seperti itu, saudara. Barabas itu adalah gambaran saudara dan saya. Tahu dari mana, saudara? Arti namanya. Barabas. Artinya apa, saudara? Anak bapa. Baraba. Bar itu son, binti siapa itu Bar. Simon Barjona, Simon bin Yusuf. Baraba, anak bapa. Yesus anak bapa. Ini satu arti namanya anak bapa juga, saudara. Jadi yang satu, anak bapa yang satu, yang baik menggantikan posisi anak bapa yang harusnya dia disalib. Harusnya Barabas inilah yang layak untuk disesah seperti Yesus. Dia pembunuh, dia perampok, dia pemberontak. Itu adalah gambaran dari saudara dan saya. Under sin, di bawah dosa, saudara. Pada saat kita masih berdosa, itulah kita. Itulah saudara dan saya. Yesus yang ambil posisi kita. Untuk dia gantikan kita. Dia alami semuanya. Pertanyaan saudara, pertanyaan kita simpel. Lihat Yesus disesah seperti itu. Lihat Yesus dihancurkan seperti itu. Lihat Yesus dengan segala siksaannya. Pertanyaannya yang keluar dalam hati saya adalah satu, saudara. Apakah dia layak untuk terima itu? No. Dia tidak layak. Dosa apa yang dia lakukan yang sampai membuat dia layak untuk disesah seperti itu? Dosa apa, kesalahan apa yang dia perbuat sampai dia harus mati di atas kayu salib? Tidak ada. Nothing. Just for the unjust, itu ada ayatnya. Orang yang benar menggantikan orang yang tidak benar. Itulah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Harusnya kitalah yang mengalami itu semua. Harusnya kitalah yang disalib, saudara. Tapi dia gantikan kita. Amin. Lalu yang terakhir, saudara. Katakan Mazmur 31 ayat 6. Yesus katakan sebelum dia mati apa, saudara? Dengan nafas yang terakhir dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Yahweh, Elohim yang setia. Ini dia mengutip Mazmur 31. Sudah ada ayatnya semua, saudara. Mazmur 31, Yesus bilang, into your hands I commit my spirit. Kepada tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi ada kode tersembunyi di sini, saudara. Jadi menurut bahasa Ibrani, terjemahannya, kan ini kan dalam bahasa Ibrani Mazmur, saudara ya. Dikatakan, kuserahkan nyawaku, itu bahasa Ibraninya adalah afkid. Artinya lebih tepat diserahkan seperti titip, saudara. Deposit. Deposit itu artinya taruh, seperti saudara nabung di bank. Suatu saat nanti kan saudara ambil lagi. Dia deposit, nanti dia akan ambil. Jadi dia sudah menubuatkan dari sini, dia sudah dinubuatkan juga bahwa dia akan bangkit, saudara. Jadi betapa amazingnya Alkitab kita, betapa luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia sudah tahu dia akan bangkit. Orang Israel masih berdoa seperti ini, saudara. Pada waktu mau tidur biasanya. Pada waktu tidur Tuhan serahkan nyawa. Jadi nanti dia seperti titip, nanti dia akan bangun lagi, dia akan rohnya kembali lagi. Gambarannya seperti itu, saudara. Gambarannya seperti itu. Tapi Yesus nanti akan bangkit lagi, sudah dia katakan di sini. Inilah
karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Waktunya sudah mepet saudara, saya nggak sempat bahas. Tapi di Mazmur 22, saudara bisa baca di rumah. Ayat yang terakhir dari pasal itu. Saya lupa ayat berapa, pokoknya 3-4 ayat terakhir. Ada saudara dan saya di situ. Boleh dibuka Mazmur 22. Mazmur 22, ntar saya cari ayatnya. Mazmur 22. Oke, ayat 28. Ayat 28 dikatakan segala ujung bumi akan mengingatnya. Saudara ingat ya, tadi Mazmur 22 ini berbicara tentang penderitaan Kristus yang tadi kita baca ayat 15-18. Bahkan Eli Eli lama sabaktani itu di pasal yang ini. Mazmur 22 ayat 1. Eli Eli lama sabaktani ada di situ. Lalu pada akhirnya segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dari bangsa-bangsa, you and I, kita semua saudara, akan sujud menyembah di hadapannya. Ayat 28 lanjut. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat 30. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Artinya apa saudara? Orang mati. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Artinya orang mati. Orang mati pun nanti akan sujud kepada Tuhan. Ini menurut Mazmur ini saudara ya. Ayat 31, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat 32 yang terakhir. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Amin saudara. Keadilan ini arti yang lebih tepat dalam bahasa Inggris adalah righteousness, bukan keadilan. Kalau keadilan bingung saudara. Apa Tuhan adil dalam bentuk apa? Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah righteousness. Dalam bahasa Inggrisnya tulisannya righteousness. Nah, saudara bisa lihat sendiri. Akan memberitakan tentang righteousness kepada anak-anak, orang-orang yang akan dilahirkan. Jadi Injil ini akan diberitakan. Injil kan kebenaran saudara, tentang righteousness. Injil ini akan diberitakan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sudah dinubuatkan saudara bahwa Injil itu akan diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Kita ada di sini saudara. Amin. Inilah keindahan firman Tuhan. Saya harap saudara bisa dikuatkan, saudara bisa mendapatkan, melihat keindahan Kristus. Karena apa yang dia lakukan buat kita terlalu mulia saudara. Kita tidak layak untuk terima. Tapi dia layakkan kita. Seharusnya kita yang disesah. Seharusnya kita yang nanggung setiap dosa-dosa, akibat dari dosa. Orang Yahudi mengerti dosa itu adalah hutang saudara. Jadi bagi orang Yahudi dalam pemahaman mereka sin, dosa itu adalah debt, utang. Dibayar dengan apa? For the wages of sin is death. Karena upah dosa adalah maut. Utang itu dibayar dengan kematian. Cara bayarnya. Oleh karena itu Kristus harus mati. Dia harus mati sebagai kita. Mewakili kita saudara. Dia harus mewakili kita. Untuk mati. Karena dia satu-satunya orang yang tidak berdosa di bumi ini. Karena kalau orang yang masih utang, bayarin orang yang masih utang juga, gak bisa saudara. Orang yang gak utang, yang free dari utang, baru bisa bayarin orang yang berhutang. Logikanya seperti itu. Oleh karena itu Yesus harus turun, hidup dengan hidup yang sempurna. Dia jadi Israel yang sejati. Dia minum cawan murka Tuhan. Dan dia akan memberikan pemulihan buat dunia dan juga Israel nantinya. Kita berdoa supaya Israel nanti akan terima Yesus. Mereka adalah bangsa pilihan. Bagi saya sangat cinta Israel saudara ya. Karena semua cerita tentang Tuhan yang ada di Alkitab tidak bisa lepas dari Israel. Karena dia adalah umat pilihan. Mau gak mau. Jadi saya paham hatinya Tuhan itu dia begitu cinta kepada Israel. Israel akan selamanya memiliki tempat yang
tempat spesial dalam hatinya Tuhan. Dia akan selamanya, karena dia umat pilihan, saudara. Semuanya dimulai dengan itu. Dari sono dimulainya. Kita bisa kenal Yesus, semua ceritanya ya dari sana, saudara. Yesus juga datang sebagai orang Yahudi. Yesus bukan datang sebagai orang Kristen, saudara. Salah. Yesus orang Yahudi. Dia adalah guru, rabi dari orang Yahudi. Nah, dari sinilah kita bisa menerima keselamatan ini, saudara. Oleh karena itu saya harap saudara bukan hanya waktu Jumat Agung kita mengingat akan karya Kristus. Tapi setiap hari. Karena what has been done for you, apa yang sudah dilakukan buat saudara, itu begitu luar biasa. Life changing. Inilah yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Tidak ada satu orang pun di dunia, bahkan orang tua saudara, pernah menderita seperti Yesus buat saudara. Gak pernah. Gak ada. Tidak sebesar apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Oleh karena itu berita ini harus diceritakan. Salib Kristus adalah kekuatan kita. Karena kita dari cerita salib kita bisa dapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Sudah kita tahu apa yang sudah diperbuat untuk kita. Kita bisa jalani hidup kita dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas keindahan-Mu yang sudah Engkau tunjukkan buat kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Hari ini di Jumat Agung, di hari Paskah, kami mengingat Tuhan akan korban-Mu di atas kayu salib. Korban yang termulia, korban yang paling sempurna untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang kami adalah kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah kebenaran Tuhan oleh Yesus Kristus. Itulah status kami. Itulah apa yang kami miliki. Dan kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau lakukan. Biarlah setiap hari jemaat NCC semakin paham akan betapa tingginya, panjangnya, lebarnya, dan dalamnya kasih-Mu buat mereka. Sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami, buat kami Tuhan, semakin hari semakin mengerti cinta-Mu. Karena hanya cinta-Mu Tuhan yang bisa menjadi pegangan hidup kami. Hanya cinta-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Di tengah dunia yang penuh dengan goncangan, hanya satu yang bisa kami pegang. Kasih-Mu yang tidak pernah gagal buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah terus kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan-pewahyuan akan pribadi-Mu bagi setiap jemaat NCC dalam setiap hidup mereka, jalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.